Tidak ada project yang tidak ada risk, tidak ada perjalanan karier itu yang... Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Di weekend kali ini saya akan bahas terkait bagaimana sih kita berperilaku, bertutur kata, kemudian bertingkah laku di dalam menjalin sebuah silaturahmi ya. Jadi di dalam bisnis maupun berkarier di kantor ya, kita otomatis selalu bertemu dengan orang lain. Nah, bagi teman-teman di dalam bermasyarakat ya, kemudian menjalin hubungan dengan orang lain, baik bisnis, baik berkarier di kantor, kemudian juga berteman, jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Kurang baiknya itu dalam hal artian gini, Anda punya tujuan, punya cita-cita, boleh, tetapi jangan menghalalkan segala cara bagaimana Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu. Contohnya dalam mendapatkan sebuah proyek. Jangan sampai Anda menikung proyek orang lain dengan cara-cara yang negatif, dengan cara-cara yang kurang baik, dengan cara-cara yang menghasut, dengan cara-cara yang menjelek-jelekkan partner Anda, dengan cara-cara yang artinya menjelekkan kompetitor Anda. Nggak perlu sebenarnya. Artinya gini ya, di dalam menjalankan sebuah proyek, cobalah Anda on the track di dalam jalur Anda sendiri gitu. Saya yakin kalau Anda performs, kemudian kualitas kerjaan Anda bagus, kemudian juga delivery proyeknya juga bagus, saya rasa orang lain akan melihat bagaimana sih Anda serius dalam menjalankan sebuah proyek. Anda ingin mendeliver proyek tersebut benar-benar maksimal gitu loh. Apa yang Anda kerjakan untuk menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, itu artinya ya full out gitu. Jadi semua kerahkan Anda serius dan proyek itu Anda bisa terdeliver dengan memuaskan gitu. Itu aja. Tidak ada proyek yang tidak ada risk, tidak ada perjalanan karier itu yang saat-saatnya kemudian Anda bisa mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan gitu loh. Nah, di sini perlu proses. Sama halnya Anda misalnya menjadi seorang PM, project manager di sebuah project gitu loh. Ya Anda harus maksimal gitu. Karena apa? Di saat project itu berjalan sesuai dengan period time yang ditentukan oleh customer, misalnya project 3 bulan, project 6 bulan, project setahun, ya Anda harus maksimal gitu. Karena di dalam project itu ada sebuah feedback dari customer bahwa apakah Anda perform, apakah Anda mampu, apakah Anda meyakinkan mereka bahwa Anda bisa gitu loh. Jangan Anda melakukan sesuatu yang Anda cover dengan hal-hal manis yang lainnya. Kalau Anda nggak mampu, ya udah, mendingan Anda mundur gitu. Jangan Anda misalnya sebulan Anda menjalankan sebuah project, kemudian Anda nggak mampu. 2 bulan Anda nggak mampu, ngerasa ini project berat sekali nih. Dengan skill yang saya punya, saya belum mampu sebenarnya handle project ini. Ya udah, mendingan Anda mundur gitu. Daripada Anda memaksakan menjalankan sebuah project, Anda tidak mampu, Anda paksakan sampai project itu selesai sehingga hasilnya nggak maksimal. Terus Anda poles dengan hal-hal yang nggak baik, artinya melakukan entertain yang aneh-aneh, melakukan poles ini itu yang sehingga customer itu seneng. Enggak, sebenarnya gini, pada intinya itu adalah project itu kita harus mendeliver project sesuai dengan SOW yang sudah ditentukan gitu. Kalau hasilnya maksimal, saya yakin customer pasti akan suka gitu, akan seneng, akan puas dengan apa yang kita deliver gitu. Sehingga nggak perlu yang adanya poles sana poles ini yang notabene menutupi kekurangan kemampuan kita, tetapi
melakukan hal-hal yang nggak apa ya, yang nggak perlu sebenarnya. Itu aja sih. Jadi intinya buat teman-teman ya yang menjalankan sebuah project dengan customer itu, Anda harus mumpuni betul dengan skill Anda. Kemudian begitu juga Anda berbisnis ya, Anda jangan sampai Anda menjelek-jelekan produk lain sehingga project Anda produk Anda ingin leading, ingin lebih ke depan, tetapi dengan hal-hal yang tidak yang kurang baik lah sebenarnya gitu. Jadi kembali lagi buat teman-teman ya, kita saling ngingetin aja di dalam sebuah bisnis, kemudian berteman, bernetworking, karena dunia ini kecil sekali ya. Di saat Anda menjelek-jelekan produk lain, di saat Anda menjelek-jelekan perusahaan lain, dunia ini kecil. Jadi Anda ngomong si A akan ngomong kembali ke kita gitu. Jadi itu kurang baik gitu loh. Jadi akhirnya Anda mencoreng diri Anda sendiri, kemudian Anda akan impactnya ke diri Anda sendiri kalau Anda menjelek-jelekan orang lain. Jadi tidak perlu. Jadi Anda dalam hidup ini itu jalanilah hidup ini apa adanya diri Anda, sesuai dengan kemampuan Anda, tidak perlu memaksakan diri. Kemudian Anda perlu sadar diri juga bahwa dunia ini sempit gitu. Jangan sampai apa yang Anda ucapkan kembali ke diri Anda gitu. Itu aja, kita saling ngingetin sebagai seorang engineer ya, dan seorang di dalam kehidupan itu yang penting saling mengingatkan aja. Jalanilah hidup ini dengan apa adanya, kemudian selalu meningkatkan ilmu, kemudian jalinlah silaturahmi dengan ikhlas tanpa pamrih, kemudian menjalin networking juga sama. Jadi seperti itu aja. Sebenarnya apa yang saya omongin ini sebenarnya sambil saya mengingatkan kepada diri saya sendiri gitu, terkait dengan hal seperti ini gitu. Tak perlulah kita nyinyir dengan orang lain, kemudian benci dengan orang lain sehingga menginformasikan bahwa si A itu proyeknya jelek, nggak bisa mendeliver. Jangan begitu gitu. Kembali lagi, cukuplah selalu introspeksi diri, selalu mencari ilmu, dan kemudian berbagi ilmu. Jangan pelit, karena pelit itu menutup keberkahan hidup Anda. Jadi banyak hal-hal di dalam kehidupan ya, di dalam proyek banyak, dan tidak sedikit juga orang yang pelit ilmu. Ilmu itu dikip sendiri. Saya juga nggak tahu tendensinya untuk apa. Padahal kalau kita ngasih ilmu itu ya, ilmu kita ditambah sama Allah gitu loh. Jadi keberkahannya juga ditambah lagi. Itu yang penting berkah gitu. Hidup itu yang penting berkah. Jadi ngapain kita ngekip ilmu, kita nggak kasih tahu orang lain, untuk apa gitu loh. Jadi terkadang mungkin orang itu lupa atau apa, sehingga semoga dengan channel ini bisa saling mengingatkan ya, hidup ini cari keberkahan. Oke, kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri ini. Di weekend days saya berbagi sharing saja terkait dengan attitude pergaulan itu. Karena di dalam tadi pembahasan terkait dengan bagaimana cara kita untuk mencari banyak teman, bukan banyak musuh. Jangan lupa attitude itu selalu dijaga, karena kebanyakan perusahaan orang itu cari employee, karyawan itu tidak hanya pinter. Kalau pinter saja orang banyak, tetapi attitude itu benar-benar menjadi fondasi juga gitu. Nah, ada pembahasan lain kemarin, ada masukan dari Prof juga terkait dengan grade. Apa itu grade? Itu hal baru, nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen. Yang penting kita saling mengingatkan diri bahwa jagalah diri kita, jagalah hati kita di dalam menjalin pergaulan, pertemanan, silaturahmi. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu aja, saya ingatkan bahwa berkah itu nikmat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.